atau Hanuman, juga disebut sebagai Anoman, adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Ia adalah seekor kera putih dan merupakan putra Batara Bayu dan Anjani, keponakan dari Subali dan Sugriwa. Menurut kitab Serat Pedalangan, tokoh Hanoman sebenarnya memang asli dari wiracarita Ramayana. Tetapi dalam pengembangannya, tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata, sehingga menjadi tokoh antar zaman. Di India, Hanuman dipuja sebagai dewa pelindung, dan beberapa kuil didedikasikan untuk memuja dirinya. Hanuman lahir pada masa atau zaman Treta Yuga sebagai putra Anjani, seekor wanara wanita. Dahulu Anjani sebetulnya merupakan bidadari bernama Punji Kastala, namun karena suatu kutukan, ia terlahir ke dunia sebagai wanara wanita. Kutukan tersebut bisa berakhir apabila ia melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan Siwa. Anjani menikah dengan Kesari, seekor wanara perkasa. Bersama dengan Kesari, Anjani melakukan tapa ke hadapan Siwa agar Siwa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Karena Siwa terkesan dengan pemujaan yang dilakukan oleh Anjani dan Kesari, ia mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanuman. Salah satu versi menceritakan bahwa ketika Anjani bertapa memuja Siwa, di tempat lain Raja Dasarata melakukan putra kamayatnya untuk memperoleh keturunan. Hasilnya ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang di kemudian hari melahirkan Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan di mana Anjani sedang bertapa. Bayu, sang dewa angin, mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjani. Anjani memakan makanan tersebut, lalu lahirlah Hanuman. Salah satu versi mengatakan bahwa Hanuman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjani. Diceritakan bahwa pada suatu hari Dewa Bayu melihat kecantikan Anjani, kemudian memeluknya. Anjani marah karena merasa dilecehkan. Namun Dewa Bayu menjawab bahwa Anjani tidak akan ternoda oleh sentuhan Bayu. Ia memeluk Anjani bukan di badannya, tetapi di dalam hatinya. Bayu juga berkata bahwa kelak Anjani akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan Bayu dan paling cerdas di antara para wanara. Sebagai putra Anjani, Hanuman dipanggil Anjaneya, diucapkan Anjaneya, yang secara harfiah berarti lahir dari Anjani atau putra Anjani. Pada saat Hanuman masih kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan, kemudian terbang ke arahnya dan hendak memakannya. Dewa Indra melihat hal itu dan menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melemparkan petinya ke arah Hanuman, sehingga kera kecil itu jatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibat tindakannya, semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa pun memohon kepada Dewa Bayu agar menyingkirkan kemarahannya. Dewa Bayu menghentikan kemarahannya, dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah. Dewa Brahma dan Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal dari segala senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, Hanuman menjadi makhluk yang abadi atau Ciranjiwin. Pada saat melihat Rama dan Laksmana datang ke Kiskenda, Sugriwa merasa cemas. Ia berpikir bahwa mereka adalah utusan Subali yang dikirim untuk membunuh Sugriwa. Kemudian Sugriwa memanggil prajurit andalannya, yaitu Hanuman, untuk menyelidiki maksud kedatangan 2 orang tersebut. Hanuman menerima tugas tersebut, kemudian menyamar menjadi Brahmana dan mendekati Rama dan Laksmana. Saat bertemu dengan Rama dan Laksmana, Hanuman merasa ketenangan.
Ia tidak melihat adanya tanda-tanda permusuhan dari kedua pemuda itu. Rama dan Laksmana juga terkesan dengan etika Hanuman. Kemudian mereka bercakap-cakap dengan bebas. Mereka menceritakan riwayat hidupnya masing-masing. Rama juga menceritakan keinginannya untuk menemui Sugriwa. Karena tidak curiga lagi kepada Rama dan Laksmana, Hanuman kembali ke wujud asalnya dan mengantarkan Rama dan Laksmana menemui Sugriwa. Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama kalau mampu. Pasukan wanara yang dikerahkan Sugriwa dipimpin oleh Hanoman, Anggada, Nila, Jembawan, dan lain-lain. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dan menelusuri sebuah gua. Kemudian tersesat dan menemukan kota yang berdiri megah di dalamnya. Atas keterangan Swayamprabha yang ditinggali di sana, kota tersebut dibangun oleh arsitek Mayasura dan sekarang sepi karena Maya pergi ke alam para dewa. Lalu Hanuman menceritakan maksud perjalanannya dengan panjang lebar kepada Swayamprabha. Atas bantuan Swayamprabha yang sakti, Hanuman dan wanara lainnya lenyap dari gua dan berada di sebuah pantai dalam sekejap. Di pantai tersebut, Hanuman dan wanara lainnya bertemu dengan Sempati, burung raksasa yang tidak bersayap. Ia duduk sendirian di pantai tersebut sambil menunggu bangkai hewan untuk dimakan. Karena ia mendengar percakapan para wanara mengenai Sita dan kematian Jatayu, Sempati menjadi sedih dan meminta agar para wanara menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jatayu adalah saudara sepupu Sempati. Anggada kemudian menceritakan dengan panjang lebar kisahnya, seraya meminta bantuan Sempati. Atas keterangan Sempati, para wanara menjadi tahu bahwa Sita ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja raksasa bernama Rahwana. Para wanara berterima kasih setelah menerima keterangan Sempati. Kemudian mereka memikirkan cara agar dapat sampai di Alengka. Karena bujukan para wanara, Hanuman teringat akan kekuatannya dan terbang menyeberangi lautan agar sampai di Alengka. Setelah ia menginjakan kakinya di sana, ia menyamar menjadi monyet kecil dan mencari-cari Sita. Ia melihat Alengka sebagai benteng pertahanan yang kuat sekaligus kota yang dijaga dengan ketat. Ia melihat penduduknya menyanyikan mantra-mantra Weda dan lagu pujian kemenangan kepada Rahwana. Namun tak jarang ada orang-orang bermuka kejam dan buruk dengan senjata lengkap. Kemudian ia datang ke istana Rahwana dan mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ia tidak melihat Sita yang sedang merana. Setelah mengamati ke sana kemari, ia memasuki sebuah taman yang belum pernah diselidikinya. Di sana ia melihat wanita yang tampak sedih dan murung yang diyakininya sebagai Sita. Kemudian Hanuman melihat Rahwana merayu Sita. Setelah Rahwana gagal dengan rayuannya dan pergi meninggalkan Sita, Hanuman menghampiri Sita dan menceritakan maksud kedatangannya. Mulanya Sita curiga, tetapi kecurigaan Sita hilang saat Hanuman menyerahkan cincin milik Rama. Hanuman juga menjanjikan bantuan akan segera tiba. Hanuman menyarankan agar Sita terbang bersamanya ke hadapan Rama, tetapi Sita menolak. Ia mengharapkan Rama datang sebagai kesatria sejati dan datang ke Alengka untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Hanuman mohon restu dan pamit dari hadapan Sita. Sebelum pulang, ia memporak-porandakan Taman Asoka di istana Rahwana. Ia membunuh ribuan tentara termasuk prajurit pilihan Rahwana, seperti Jambumali dan Aksa. Akhirnya ia dapat ditangkap oleh Indrajit, putra sulung Rahwana sekaligus putra mahkota kerajaan Alengka.
Dengan senjata Brahmaastra, senjata itu melilit tubuh Hanuman. Namun kesaktian Brahmaastra lenyap saat tentara raksasa menambahkan tali jerami. Indrajit marah bercampur kecewa karena Brahmaastra bisa dilepaskan Hanuman kapan saja. Tetapi Hanuman belum bereaksi karena menunggu saat yang tepat. Ketika Rahwana hendak memberikan hukuman mati kepada Hanuman, Wibisana, adik kandung Rahwana, membela Hanuman agar hukumannya diringankan, mengingat Hanuman adalah seorang utusan. Kemudian Rahwana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanuman dibakar. Melihat hal itu, Sita berdoa agar api yang membakar ekor Hanuman menjadi sejuk. Karena doa Sita kepada Dewa Agni terkabul, api yang membakar ekor Hanuman menjadi sejuk. Lalu ia memberontak dan melepaskan Brahmaastra yang mengikat dirinya. Dengan ekor menyala-nyala seperti obor, ia membakar kota Alengka. Kota Alengka pun menjadi lautan api. Setelah menimbulkan kebakaran besar, ia menceburkan diri ke laut agar api di ekornya padam. Penghuni surga memuji keberanian Hanuman dan berkata bahwa selain kediaman Sita, kota Alengka dilalap api. Dengan membawa kabar gembira, Hanuman menghadap Rama dan menceritakan keadaan Sita. Setelah itu, Rama menyiapkan pasukan Wanara untuk menggempur Alengka.